Sebelum Oktober itu kita sudah melaksanakan kegiatan ini, sudah kita agak rugi sedikit lah Pak Martono ya. Ada 2 ruang, ada bengkel, jadi ini renovasi sebenarnya, tapi dibangun baru. Jadi semacam revitalisasi lah namanya itu. 190-an yang mendapat, itulah tahun 2020. Itu Pak Luliadi ya. Jadi kita artinya mungkin kami duluan yang dapat. Bisa jadi nanti tahun berikutnya ini akan terus dilanjutkan. Kalau kemarin kita webinar, itu webinar semalam, itu namanya nanti berubah lagi, nggak CW lagi, namanya menjadi SMK PK. Iya PK ya, SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Itu rencana nanti. Nah ini SMK ini khususnya Muhammadiyah nih Pak. Dengan adanya Pokja yang dibentuk ini, inilah bersinergi. Mudah-mudahan dapat mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini siang ini kita bersama-sama hadir kemari. Saya terus terang secara pribadi merasa surprise ya terapresiasi dengan hadirnya Ketua PWM dan semua kita yang berada di sini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semuanya saya anggap semuanya orang-orang yang penting di dalam pengembangan pendidikan di Muhammadiyah. Maka oleh karenanya bangunan ini kami selesaikan hampir 3 bulan ya Pak Martono ya, 3 bulan semenjak kami awali dari Oktober. Dapat masuknya dana bantuan itu di awal Oktober. Sebelum Oktober itu kita sudah melaksanakan kegiatan ini, sudah kita agak rugi sedikit lah Pak Martono ya. Ada 2 ruang, ada bengkel, jadi ini renovasi sebenarnya, tapi dibangun baru. Jadi semacam revitalisasi lah namanya itu. Jadi ini bangunan 2 diganti menjadi bangunan seperti ini. Jadi alhamdulillah ini sudah selesai selama 3 bulan. Targetnya oleh kementerian kan 31 Desember. Kita agak molor sedikit 2 minggu mengingat cuaca dan lain sebagainya. Memang pekerjaan bangunan ini gak segampang yang kita harapkan. Namun alhamdulillah hanya kelewat 2 minggu dan itu sangat dimaklumi oleh kementerian. Alhamdulillah semuanya laporan dan lainnya sudah siap semuanya. Inilah Pak bangunan kita yang menjadi kebanggaan kita. Baru kali inilah saya mendapatkan bantuan seperti ini, yang saya bilang ini luar biasa. Karena kalau perlu kami sampaikan kepada kita hadirin sekalian, alhamdulillah SMK Muhammadiyah 3 Kuala Lumpur ini mungkin kalau saya hitung 2 tahun sekali dapat bantuan terus. Dari 2012 ya, 2012 kita membangun 8 ruang. Itu selesainya 2013 Maret ya, Maret April. Kemudian 2014 kita dapat bantuan gedung ini ya, atas ini ya, lantai 2, ada 2 ruang ya. Kemudian 2016 kita dapat RPS, itu kita taruh di masjid ya. Di masjid ya, di masjid itu dimanfaatkan juga oleh Muhammadiyah. 2018 kita dapat bantuan RPS di atas, kita jadikan aula. 2020 kita dapat ini. Alhamdulillah Pak, setiap 2 tahun sekali kita dapat. Dan mudah-mudahan kementerian masih mempercayakan kita, karena kita menjalankannya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dibangunkan ruangannya dan dapat dimanfaatkan. Saya sudah agak disinggung-singgung sama Pak Direktur. Itu SMK Muhammadiyah 3 Kenopan tuh dapat terus itu mestinya harus sekolahnya harus sudah maju. Karena 2 tahun sekali dapat terus. Mesti ini menjadi tantangan bagi kita di dalam internal kita, bagaimana menjadikan SMK Muhammadiyah 3 Kenopan ini menjadi sekolah yang terbaik. Apalagi namanya sudah Center of Excellence. Center of Excellence itu adalah pusat keunggulan. Ya, jadi yang sudah jelas, sudah pasti SMK-nya sekolahnya unggul. Ya, sekolah unggul. Labura, Kabupaten Labuan Batu Utara, alhamdulillah satu-satunya SMK yang dapat
bantuan CWE. Asahan saya ingat nggak dapat ya, nggak ada sama sekali. Sebenarnya ada Pak, SMK Negeri 2, SMK Negeri 2 Kisaran, tapi karena masalahnya adalah kepala sekolahnya tidak definitif. Waktu itu mesti PJS apa PLT, jadi nggak bisa. Makanya asal nggak dapat. Kalau Labuhan Batu itu dapat SMK Negeri 2 Rantau Prapat, daerah Janji. Hampir rata-rata setiap kabupaten dapat 1. Tanjung Balai dapat. Jadi untuk Cakdis Tanjung Balai Labura, sekolah kita lah yang dapat gedung atau bantuan cewek ini. Jadi ini sangat perlu kita syukuri sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi. Hendaknya kita, ya, nikmat yang Allah berikan ini patut kita syukuri bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan masih Allah tambah lagi Pak ya, kalau betul-betul kita mensyukuri ini. Jadi mungkin ini hari ini sudah secara resmi sudah kita memasukilah gedung COE ini oleh Pak Ketua PWM. Alhamdulillah dapat berhadir. Ini saya ambil waktunya ini berkenaan dengan pelantikan Pak Kepala SMA ini. Saya tahu informasinya melalui majelis tanggal 18 ada di SMA. Saya tengok bangunannya sudah hampir mau selesai Pak Matono ya. Saya sampaikan sama Ketua PDM Pak, sekaligus sajalah peresmian langsung. Karena ini baru saja selesai Pak, baru 1-2 hari ini pembersihan. Jadi nggak berlama-lama, kita langsung diresmikan oleh Ketua PM supaya ini nanti bisa dapat langsung dimanfaatkan sebaik-baiknya gedung ini. Dan selain gedung yang kita dapat, cewek ini banyak item yang kita dapatkan dari bantuan ini. Tidak hanya fisik, juga peralatan. Jadi ini di depan kita ini ada peralatan ini baru, itu ada baru, itu e-katalog. Kita hanya terima barang saja. Ya, e-katalog langsung dari kementerian kita terima, kita tanda tangani, sah, sudah menjadi milik kita. Berita acara serah terimanya langsung dari pemeriksa barang ke sekolah. Selesai. Ini artinya ini bangunan peralatan ini sudah menjadi milik sekolah. Kemudian juga ada penyusunan kurikulum ya. Penyusunan kurikulum juga kita bekerja sama dengan Toyota. Kita menghubungi Toyota di Medan dan alhamdulillah sudah pernah hadir kemari untuk merumuskan penyelarasan kurikulum berbasis IDUKA, industri. Ini yang ke depan ini akan coba kita kembangkan, karena kita juga belum tahu bagaimana model kerjasamanya. Tapi kita terus belajar ya. Ada tim TKRO yang senantiasa membantu kita di dalam menyusun kurikulum ini sampai tuntas Pak ya. Alhamdulillah dapat kita selesaikan dokumen itu sebanyak 58 item ya Pak ya, Pak Kis ya. 58 item kita harus penuhi dokumen-dokumen itu. Jadi nggak gampang juga Pak Izhar. Dapat cewek ini kerjanya banyak, luar biasa. Dan ini tidak kerjasama, saya selalu pusing itu. Kalau sudah nggak berjalan, digedor lagi kawan-kawan supaya ayo kita kerjakan supaya ini tuntas. Nanti itu semua diminta pertanggungjawabannya di sana. Tidak hanya gedung saja, mana yang penyelarasan kurikulum, mana yang ini peralatan dan segala macam. Jadi inilah Pak informasi yang kami dapatkan. Intinya COE ini adalah menjadi salah satu sarana SMK bangkit untuk menuju kepada kemajuan sesuai dengan maunya Pak Wikan Sakarinto Dirjen Pendidikan Vokasi. Itu harus ada link and match. Penamatan anak-anak kita ini harus dapat kita upayakan mereka itu sudah mampu di lapangan di luar sana siap kerja. Selama ini kan tamat nggak tahu kita entah yang sesuai ya, itu harus ditelusuri. Nah, seperti itulah yang diharapkan sehingga SMK itu betul-betul SMK. Jadi bukan SMK-SMK-an lagi. Jadi diharapkan SMK itu betul-betul menjalankan fungsi industrinya. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran Ketua PWM dan rombongan telah bersama kami di sini mengikuti acara dan telah potong ya, tanda diresmikannya gedung ini untuk dimanfaatkan.
Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian saya tidak bisa memberikan apa-apa. Inilah kerja kita yang kita upayakan dalam membangun pendidikan Muhammadiyah khususnya di Lebura. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Taufik Hidayat SAGMM. Selanjutnya sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Labuan Batu Utara kepada Bapak Haji Al-Munir Siregar BSC. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Hussein Stion, juga hormat bersama kepada Bapak Sekretaris Jenderal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Irwansyah, serta juga Bapak Khatolib dan juga Sekretaris Eksekutif dari Bapak. Selanjutnya yang kami hormati Ketua FKKS ya, sudah ada ini forum kerjasama ya, komunikasi dan kerjasama mungkin sekolah-sekolah Muhammadiyah Sumatera dan Aceh. Alhamdulillah ini nantinya kita harapkan dapat memberikan informasi ya, mengkaji pada kebutuhan-kebutuhan dan juga menangkap sinyal-sinyal yang akan memajukan daripada sekolah-sekolah di Muhammadiyah. Selanjutnya hormat yang sama kepada Ibunda Pimpinan Daerah Asia Labuan Batu Utara, hormat yang sama kepada Majelis Tingkasmen Muhammadiyah Labuan Batu Utara, juga hormat yang sama kepada tamu kami. Ada dari Tanjung Sari ya, pimpinan cabang. Ada juga Rizky Sarang, SMK 2, SMK 10 apa 2? 10 Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 itu depan, Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 9 yang baru saja dilantik, dan yang kami sayangi Bapak dan Ibu Dewan Guru dari SMK Muhammadiyah 3 beserta anak kami, yaitu anak IPM Labuan Batu Utara. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ucapkan karena apapun semua daripada rencana-rencana kita tanpa daripada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ini juga hadir kita di gedung COE ini, Center of Excellence ini, yang merupakan bengkel yang kita lihat kalau dari penampilannya cukup megah. Ini tentu saja menjadi pekerjaan yang begitu berat artinya ya, kepada SMK Muhammadiyah 3. Memang membangunnya ini kita gampang, tapi bagaimana mengisinya apa yang serta yang diharapkan oleh program daripada Center of Excellence itu. Jadi kalau orang dipertanya nanti pusat keunggulan, di mana keunggulannya? Apakah cuma gedung ini saja? Nah, ini perlu dikaji ulang. Terutama mari kita sertai juga dengan peningkatan manajemen daripada kita cari SMK ini, teamworknya, tim kerjanya dari semua prodi-prodi yang ada ya. Bagaimana karena program ini telah diamanahkan oleh pemerintah kepada SMK Muhammadiyah 3, khususnya di Kabupaten Labuan Batu Utara ini cuma salah satunya. Kita yang baru mendapat, jangan kita cepat
UAS. Ini semuanya karena M nih, karena Muhammadiyah. Kalau nggak ini nggak pala kenal ini dirjen sana ke sekolah kita ini, ya. Apalagi membangun ini bukan tak pengorbanan kita, ini membangun terus terang aja, kita orang dalam. Kita membangun ini, kita mengorbankan 2 lokal ini. Ya sebetulnya kita ini termasuk yang agak-agak mengapa ya, memporsir diri sebetulnya ya, memporsir diri. Waktu 2 lokalnya masih baru-baru yang kita korbankan untuk membangun ini. Jadi itulah, ini kepada pimpinan sekolah, dewan guru, ya, dan juga semua stakeholder yang ada di SMK Muhammadiyah 3 ini, hendaknya kita mari momen yang bagus ini hanya bisa kita manfaatkan, kita ambil kesempatan. Kita juga harus menjalaninya, mengikutinya dan juga melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita melihat daripada saudara-saudara kita di Muhammadiyah yang ada kita juga pernah ke Malang ya, SMK Malang itu, dan juga di Jogja, ya, begitu rasanya kita kecil dibandingkan mereka. Tapi kita yang harus bisa juga bagaimana mereka yang itu juga harus bisa. Ini jadi Pak Topik. Jadi apa yang telah diamanahkan oleh pemerintah ini, ya, ini kata Pak Topik, ini di Dirjen SMK itu memang banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah di situ ya Pak Topik ya. Anak buahnya Pak apa dulu Pak Menteri kita, Menteri Muhajir ya. Jadi jangan ada mana yang dikasih SMK ini Muhammadiyah ini Labuan Batu Utara ini belum dikenal malah di Medan masih 1 ya dapat ya, SMK 1 betul. SMK kita di Medan kan di kota yang untuk provinsi untuk Muhammadiyah kan 1 cuma. 2 ya. Jadi ya ada usaha ya. Alhamdulillah itu kota besar. Jadi kalau kita ini sudah dianggap mampu lah. Bagaimana kita menyikapi ini ya? Ini tadi diharapkan nantinya itu tadi ya, kerjasama, ada trilogi itu namanya itu dalam sistem pendidikan di Muhammadiyah itu ada kepala sekolah, ya, ada majelis, yang juga ada ini barangkali sekali lagi kepada kita semuanya, terutama pada pihak manajemen, ya, pimpinan, juga kepala sekolah beserta jajarannya untuk mengambil momen yang tepat ini untuk membumikan daripada SMK 3 ini, khususnya di Labura ini, umumnya di Sumatera Utara. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Wilayah beserta rombongan yang jauh-jauh dari Medan. Ini begitu semangatnya Bapak kita ini tadi mendengar bahwasanya ada yang mau diresmikan, ada yang menyampaikan, artinya alma usaha kita betul-betul sudah dapat berperan ya, dalam membangun daripada Terima kasih kepada Bapak Haji Al-Munir Siregar BSC. Selanjutnya sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Sumut Aceh kepada Bapak Luliadi SPD, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Simsan Profesor. Yang kita hormati Bapak Sekretaris, Bapak Irwansyah, Bapak Sekretaris Eksekutif Bapak Mutolib, Bapak Muslim. Kemudian yang kita hormati ahli baik Bapak Haji Taufik Hidayat SAGMM, rekan saya di Pokja kita sebagai sekjen, yang kemarin Desember akhir tahun kita bermusyawarah, kita kumpulkan kepala sekolah Sumut, pertamanya 16 SMK, kemudian karena dengar Aceh, 6 sekolah SMK Aceh itu juga mendaftar. Beberapa hari yang lalu kami webinar dialog interaktif dengan Ketua Pokja Indonesia Bapak Riswanto. Malah saya diganang-ganangi menjadi Ketua Pokja Sumatera. Saya pikir kalau saya terima tiba-tiba saya nggak ada kerja kepala sekolah ngurusi Pokja, tapi itu sebagai channelnya. Kemudian Bapak Ketua PDM yang berhadir, Bapak Kepala SMA yang baru dilantik, selamat bertugas Pak. Kemudian Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 10 Bapak Ijar, dan kita dari Pokja ini support untuk Pak Taufik jauh-jauh. Kami WA kan terus semangat hadir, yang dari Medan hadir, masuk tetangga kisaran hadir. Di sini saya membawa rombongan dari Tanjung Sari PCM. Saya kalau kemana-mana wajib ini Bapak Ketua PCM dan Dasmen saya todong terus, karena saya nggak ada apa-apanya kalau mereka berdua ini tidak berada. Ini Bapak Muhammad Yusuf, sesepuh kita luar biasa, hampir 4 kali ketua PCM ke PDM semalam. Sedikit lagi ada 2 suara kalau berdua di PDM. Kemudian di belakangnya nampaknya sederhana itu Pak, tapi itu orang DPR PAN ini, Bapak Ridwan Hasan Basri SE ya. Itu 2 orang ini kemana-mana saya bawa. Kemarin saya Pokja ini berkunjung ke SMK Muhammadiyah 10, walaupun gagal mendapat COE, tapi muridnya saya data tanya Pak Mutolib mana yang terbanyak. Ini terbanyak murid 1.500 kurang lebih. Syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu guru dan yang hadir semua, syukur alhamdulillah siang menjelang sore ini atau udah sore kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana pandemi kita masih bisa berbuat banyak. Kita berdoa semoga pandemi ini memang cepat cobaan ini dicabut oleh Allah. Selawat berjalan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga umat Islam di dunia, di Indonesia dan di perguruan Ayakan ini kita semua kelak berjumpa di surga jannatul. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ketua FKKS yang belum dilantik, masih sibuk ngurus susunan pengurus, saya banyak dibantu oleh Pak Mutolib dan kita nodong sana nodong sini. Kata Pak Riswanto semana pesan dia Pokja Jakarta, Pokja Indonesia, Bapak gak usah susah, kita punya PTS. Saya bilang saya mau di Eksekutif untuk rakor pertama untuk menghadapi pelantikan. Dia ketawa, kenapa? Saya ada hampir tiap hari saya todong orang PTS. Oleh sebab itu melalui tim Bapak BWM, Pak Prof dan Sekretaris, Pak Mutolib, Pak Muslim, saya dibantu untuk Komsu itu supaya rakornya nanti di sana, dan karena kami memang baru dilantik tidak punya modal dasar, jadi biar di sana dibentuk semua. Karena memang kalau kita pikir-pikir semalam webinar Zoom meeting dengan Pokja Indonesia, KKS Indonesia, Sumut itu masih kecil sekali Pak. Pak PDM tadi ya tanya di luar apa yang sudah dibuat Pak, belum bisa dibuat Pak, orang belum dilantik. Cuma sudah strategi kita atur dengan pengalaman kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan FKKS ini melalui WA bermain terus setiap saat, ya mudah-mudahan seluruh sinyal Pak PDM tadi yang ingin menanyakan tugasnya kita akan share setiap hari Pak Ijar ya.
kita setiap menit kita gaspol, itu bacaan kita buat gaspol. Jadi UMSU sudah menanggapi hari ini di IG UMSU sudah masuk ini. Pak Taufik juga dibuka, IG UMSU mengucapkan selamat kepada Bapak atas peresmian ini oleh Bapak PWM sudah masuk. Saya masukkan ya Pak. Nah, jadi saya juga setelah ketua Pokja mengucapkan selamat karena memang untuk SMK di Medan 2 itu Pak PD, yaitu SMK Muhammadiyah 9. Kebetulan lokasinya dengan saya ke Model 8 sebelah Pak. Satu lagi SMK Senakma itu sebelah sana. Jadi saya di tengah. Yang di tengah ini nggak kebagian Pak. Ya kebetulan yang ngomong ini baru kepala sekolah diangkat di bulan Juli ini oleh Bapak Prof dan Pak Irwansyah. Jadi saya baru, Pak Ijazah juga baru. Cuma saya udah pernah kepala SMK yang lain, SMK 9 dan lain-lain. Jadi sudah ada backgroundnya. Oleh sebab itu saya berjanji oleh Ketua Pimpinan Cabang, murid saya menjelang 400 lebih. Jadi saya target 4 tahun saja, saya target berani 1000 Pak. Belum dapat COE. COE ini syaratnya 500. Senakma kita itu muridnya di bawah 400, mereka sudah dapat karena ada peternakan. Jadi COE ini harus ada produk. Saya pelajari, ini udah 45 item tuh. Jadi Tanjung Sari karena sana memang khas sana tahu tempe, saya nanti bekerja sama dengan Pak Usuk karena Pak Usuk ini ketua PCK ini seorang kewirausahaan yang luar biasa, punya pabrik. Jadi itu aja nanti kita produknya, kita buat markanya karena sudah punya brand dia. Di samping Al-Islam dan Muhammadiyah tentunya. Jadi nggak pusing-pusing lagi. Di samping kita kejar untuk kejuaraannya vokasinya. Sekali lagi kepada Bapak Dedi Guru, Pak Taufik ini nggak akan bisa kerja apa-apa. Setelah dapat sekian miliar, itu nanti tuntutannya banyak, pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu semua tim harus bersatu. Karena SMK selain mendapat COE, ke depan 2001 berubah namanya SMK PK, pusat keunggulan. Jadi SMK yang tidak punya mark, tidak punya daya jual, percayalah pasti ditinggalkan orang. Saya lihat SMK 10 juga sudah punya gedung seperti ini. Oleh sebab itu tadi malam, pas malam lupa saya, langsung Pak Masuk saya telepon, Pak Bapak harus ikut nih Pak, ini Pak gedungnya Pak. Masuk kalah kita dengan Pak Taufik. Kita gedungnya udah punya, cuma tinggal poles. Siap kata Pak Ustaz? Disetujui di dasmen belakang. Selesai saya tinggal tekin nanti. Tinggal jumpai Pak Dirjen Vokasi di bawah Pak Taufik yang sudah kenal sama Pak Nasriadi yang udah akrab dengan Pak Dirjen. Memang saya planning dengan Pak Ridwan itu bulan Maret kita mau keliling. Karena Pak Usuk sudah mengintip SMK Palembang yang luar biasa. Kalau di Jawa tuh kita lihat di Vokasi, di grup kita luar biasa ya Pak. SMK itu gedungnya nanti 7, nanti 9, muridnya naiknya pakai lift. Kok bisa seperti itu? Bisa, karena SPP-nya 3 juta. Saya tanya Pak Taufik di sini dengan Tanjung Sari ya, dengan SMK Saran, nengok Tanjung Sari SPP-nya 500, geleng-geleng. Kami nengok ke Jawa sana 3 juta. Tanjung Sari semua plusnya itu yang kelas-kelas plus sudah 500 Bu, 400, saya 300. Saya tahun ini berarti naikkan dari 225, 275, tahun depan 300, 400. Karena muridnya 3.000 Bu, kalau SPP-nya 100.000. Pegel kepala sekolahnya dan muridnya banyak, ininya nggak ada. Tapi muridnya 1.000, dapatnya miliaran Bu enak. Jadi oleh sebab itu saya berpesan pada tim di sini, pesan Pak PDM tadi, didukung mutlak ini CEO. Kalau nggak gagal nanti, dievaluasi, Bapak dan Ibu nggak dapat lagi. Jadi oleh sebab itu saya juga akan berjuang bulan Maret nanti. Kalau tidak COE ya PK. Udah dijabarkan semalam webinar ya Pak. Banyak kali bantuan-bantuan Dirjen itu kalau memang sekolah itu berkemampuan dan berkemajuan menjadi pusat keunggulan. Jadi saya dengan Pak Usuk dan Pak Ridwan ini Senin seminggu ini kami akan keliling Medan. Apa itu? Pertama kami akan jumpai UMSU dulu, kedua ke Honda, ketiga ke PT Telkom. Karena kita ada 3G, ada otomotif, ada multimedia. Multimedia kita kerjasama dengan TVMU, TV One dan Metro TV yang dekat-dekat aja. Jadi kalau nggak ada dudinya, ya memang sekolah itu memang kayak SMA, boleh catat pulang ada PR itu SMA Pak. Kalau kita nggak bisa, demon nomor SMK ya. Nah jadi ini Pak Taufik jangan terlalu bersih ke ruangan. Ruang praktik tuh biar jorok. Siap acara baru bersihkan. Itu kalau SMK, kalau SMA boleh kilat. Kalau kita mana bisa oli situ. Siap baru dibersihkan.
Ini tapi nggak usah pala-pala bersih kan, besok kita kotori lagi gitu kan. Sekali lagi kami dari Pokja, Sumut dan Aceh mengucapkan selamat kepada Pak Taufik, tularkan kepada grup Pak. Jangan pelit, saya bilang bagikan proposalnya ke grup. Jadi kalau bisa SMK yang 100, belum 16 tambah 6, 22 ya. Nah 22 Bangka Belitung akan daftar 4 lagi berarti 26. Tularkan biar semuanya dapat. Biar SMK di wilayah Sumatera ini ya, harapan Bapak Dirjen Vokasi semua mendapat CEO dan lain-lain. Demikian dari saya. Lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Luliadi SPD. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan bimbingan dan arahan dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hasim Shah Nasution MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin amma ba'd. Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Labuan Batu Utara yang kita hormati, Bapak Kepala Sekolah ada SMK 3, 8 dan 10 ya, ada 3. Memang pantaslah SMK 3 ini. Dia lebih dahulu, urutannya saja dia nomor 3. Jadi kalau 10 belakangan ya memang begitu urutannya. Jadi bukan apa-apa, urutannya begitu. Tapi apa namanya itu? Slow but sure, biar lambat tapi pasti dapat. Nah, ini yang penting. Tentu ada usaha di arah itu. Selain sambutan saya tadi, saya kira acaranya sudah selesai di sana, rupanya berlanjut di sini. Saya ulangi, intinya di sana tadi kita bersyukur. Bersyukur itu memanfaatkan supaya ditambah. 3 tahun yang lalu lah kira-kira itu, saya bersama Pak Irwan, sekretaris, dalam acara Milad Muhammadiyah di Jogja, di Sportorium itu ditampilkan satu SMK berprestasi otomotif, tidak hanya nasional, bahkan internasional. Itu kalau ada balap formula, yang paling utama itu startnya itu. Makanya ada istilah curi start. Di lari juga saya kira sprint, dari cepat, startnya itu. Renang juga begitu startnya. Dia membuat otomotif itu yang punya turbo, startnya itu begitu cepat. Itu ditunjukkan itu beberapa kali dia start. Anak-anak SMK sudah berprestasi. Saya lupa dari SMK mana salah satu di Jawa ya. Itu ditunjukkan pada waktu itu. Jadi artinya kalau penemuan-penemuan itu selain bidang-bidang yang lain ya, SMK mungkin juga kenapa ya, yang sekarang ada dirjen khusus yang pisah dari dirjen itu, ada satu direktur vokasional ya, kejuruan, mungkin itu. Dan Muhammadiyah didirikan karena memang ada beberapa prestasi yang dia miliki. Justru pemerintah akan salah kalau tidak diperhatikannya. Tinggal bagaimanapun, walaupun mangga di depan rumah kita sudah masak, tapi kalau kita lalai nanti bisa jadi busuk, jadi tidak bisa kita makan. Jadi harus tetap juga lah dijolok. Udah betul itu dipersiapkan oleh SMK 8 itu, harus dikejar itu, harus begitu. Dikejar saja belum tentu ketangkap, nah, apalagi dibiarkan saja. Ya. Itu udah begitu trennya. Oleh karena itu kita berharap dari sini ada prestasi-prestasi seperti yang disebut oleh Ketua Pokja tadi itu, ya. Ada prestasi lah. Dan ini tentu berhubungan dengan kesungguhan guru, ya, membimbing anak-anak. Dan anak-anak ini memang ada kadang-kadang satu yang luar biasa, 2, 3.
makan melebihi kemampuan dari guru. Karena berinovasi ini anugerah Tuhan kepada seseorang dan tidak diberi kolektif. Karena semua orang diajari sama nanti repot juga. Tidak bisa, mungkin hanya 1-2, tapi memang inilah yang perlu dipantau supaya nama sekolah ini terus mencuat ke depan. Yang ketiga, saya ingin sampaikan, kalau kita lihat anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4, Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan hadis. Saya selalu mengulang-ulang ini, tapi memang itulah definisi Muhammadiyah. Kenapa ini diulangi? Kalau kita lihat lagi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah bagian E, ditekankan bahwa amal usaha Muhammadiyah itu adalah bahagian dari gerakan dakwah, harakatul Islam. Bergerak, dan bergerak itu tidak sekedar bergerak, tapi maju. Maka istilah berkemajuan itu menjadi melekat pada Muhammadiyah. Ada orang yang mau mencoba mengimbangi. Saya nggak tahu persis apakah karena iri atau gimana. Tapi memang ya perlulah. Karena kalau kita besar sendiri, nggak ada saingan, kita nanti menepuk dada kita. Jadi perlu mereka menyebut Islam Nusantara. Jadi mengajak orang supaya senang berbuat baik, supaya kebaikan itu besar manfaatnya kepada diri dan kepada orang, maka dia perlu ini. Maka di sini juga harus dikembangkan kepribadian anak. Kepribadian anak yang paling mendasar itu kalau kita dalam pengajian Muhammadiyah adalah sholatnya itu. Sholat dalam arti yang luas, ya, mengingatkan jati dirinya sebagai hamba Tuhan. Karena itu sudah 3 tahun anak di sini tak pandai sholat. Itu yang salah paling utama Pak Taufik. Yang salah berikutnya adalah Diknasmen karena tidak menilai siswa-siswa di sini. Yang salah berikutnya guru-gurunya, guru-guru, terutama ke Muhammadiyahannya itu, baru guru-guru yang lain. Karena persoalan mendidik itu memang harus bersinergi sebagai satu teamwork. Ya. Jadi perbaiki soal anak kita, siswa-siswa yang baru masuk kalau perlu diklasifikasi. Kalau dari SMP Muhammadiyah alhamdulillah. Tapi kalau dia entah di mana-mana, ya. Masa 3 tahun Masya Allah baik tak bisa. Padahal itulah yang membedakan Muhammadiyah dari yang lain. Bukan membedakan supaya lebih berbeda, yang penting beda, bukan itu. Karena menurut Tarji setelah diteliti itu yang paling sahih ibadatnya. 3 tahun tak bisa. Nggak usah tambah pelajaran agamanya yang lain itu saja. Yang lainnya itu menjadi tidak perlu, nanti bisa dilihatnya Tuhan Google membantu dia. Mau pergi haji yang penting uangnya, kalau mau pergi nanti ada pembimbing ibadah haji. Kalau duitnya lebih banyak lagi 1 orang disuruh mendampinginya, dibayarnya. Tapi kalau sholat itu nggak bisa didampingkan orang sebelah kita. Ruku lagi Pak, baca ini Pak, malah tambah kacau dia. Ya. Jadi tidak muluk-muluk menurut saya. Ini kadang memang Muhammadiyah berprestasi, kita betul bangga dengan itu. Tapi yang paling mendasar karena saya ketua PWM harus saya ingatkan itu. Tidak boleh ada orang yang keluar dari sekolah Muhammadiyah tidak bagus sholatnya. Kemudian baca Qur'annya minimal. Kalau yang tadi alhamdulillah bagus. Tapi yang ditampilkan yang bagus sama kita. Maunya yang jelek itu yang ditampilkan. Yang sudah diajari 2 tahun tapi tak bisa-bisa. Nah, kalau memang anaknya memang nggak bisa, kita mau bilang apa? Namanya juga pendidikan ya. Tidak mesti dipukuli, tapi terus ini. Kalau perlu diklasifikasi. Jadi sasaran utama ibadatnya. Masa udah 3 tahun ketika mamanya meninggal nggak bisa jadi imam. Imam jadi untuk sholat fardu kifayah. Sedih kita itu. Apalagi sekarang saya ikuti Zoom Dikdasmen kita.
dari pusat data itu ditunjukkan ini SD-nya di sini, SMP-nya kelas 2 di sini, kelas 3 pindah ke sini, SMA-nya di sini. Ada yang SMP sampai SMA di Muhammadiyah tak bisa sholat menjadi imam sholat jenazah. Kan sedih itu. Saya bilang itu dasarnya kemana-mana kalian ingatkan lagi itu. Ya kalau perlu tampilkan, masuk ke kelas tanya satu, ambil sampelnya. Tentu permulaan ini aja yang agak sulit itu, nanti sudah terbiasa. Ya. Waktu COVID ini, himbauan pusat, pimpinan pusat Muhammadiyah, sholat hari raya itu di rumah. Bapaknya yang jadi imam. Saya menjadi sasaran, mendapat WA lah, SMS lah di telepon. Pak, bagaimana mau sholat di rumah? Nggak ada hatibnya Pak. Masa 3 tahun di sekolah di Muhammadiyah nggak bisa jadi hatib. Padahal hatib itu syaratnya hanya tahmid, tasyahud, salawat, baca ayat sedikit. Kalau perlu qul huwallah, nggak usah terjemahkan, nanti habis doa selesai. Allah. Rukun-rukun itu diberi, nggak perlu ditampilkan. Banyak warga Muhammadiyah tidak sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, bergabunglah dengan keluarga yang bisa. Ada yang bergabung, ada yang tidak. Daripada malu. Kadang-kadang kita orang Indonesia menutup malu itu jauh lebih penting. Karena itu dianggap suatu harga diri itu. Dalam beragama begitu. Masih beragama begitu. Tidak mau terus terang. Banyak orang Muhammadiyah yang tidak sholat. Setelah itu saya tanya,